Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan berumah tangga yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, al-ayat. Jadi sebagai tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan agar supaya berpasang-pasang. Tujuannya adalah dijadikan oleh Allah di antara kalian semua mawaddatan warahmah, cinta dan kasih sayang. Bagaimana kita mengarungi dalam rumah tangga yang seakan begitu sulit, adanya cobaan dari Allah. Terkadang kita dicoba dari sepasang suami dan istri, kadang dicoba dari seorang istri. Seorang istri mendapatkan cobaan dari seorang suami, bahkan terkadang dari anak-anak kita dicoba oleh Allah. Maka bagaimanakah selaku seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami yang menjadi beban tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Jadi ingatlah saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang suami bukan cuman punya kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istrinya, tapi jaga anak dan istrimu, ku anfusakum wa ahlikum nar, dari siksa api neraka. Berikanlah ilmu, berikanlah arahan kepada istri dan anak, bagaimana jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tak jarang, yang jarang sekali diketahui oleh seorang zaujah, seorang perempuan. Apa sih yang menjadi tugas seorang perempuan selain yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Fas-salihatun qanitat hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Yang sering diketahui bagaimana tugas seorang perempuan menjaga aib suami, menjaga aib anaknya, bahkan menjaga auratnya, menjaga aib dirinya sendiri, agar supaya dia, suami dan anaknya akan terbawa menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah. Karena seorang istri sangat mudah untuk menuju surganya Allah. Dan begitu pula sangat mudah sekali menuju siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jarang diketahui adalah sebagai tugas seorang laki-laki. Bahkan bukan tidak diketahui oleh seorang laki-laki, tapi karena laki-laki yang tidak menyampaikan bahwasanya tugas itu adalah tugasnya seorang laki-laki, seorang suami. Apakah itu? Di dalam fikih tentang memasak, tentang mencuci pakaian, bahkan tentang menyapu, adalah seorang suami. Itu adalah tugas seorang suami. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal di dalam kitab Khosyiatul Jamal. Wa aujabna, ketika ditanya tentang apakah kita harus menyampaikan kepada seorang istri bahwasanya pekerjaan itu adalah pekerjaan seorang suami. Apakah kita harus sampaikan kepada istri yang sementara istri tidak tahu bahwasanya itu kewajibannya seorang suami? Maka di dalam kitab Khosyiatul Jamal menyatakan wa aujabna bi anna adh-dhahiril ula li annaha idza lam ta'lam bi adami wujubi dzalik. Maka sampaikan kepada seorang istri bahwasanya memasak, mencuci, menyapu itu adalah tugas seorang suami. Itu wajib disampaikan kepada seorang istri. Adapun seorang istri ketika melakukan hal yang memang menjadi kewajiban seorang suami, itu akan mendapatkan tambahan pahala ketika dia ikhlas. Karena ketika sudah disampaikan kepada suami, ketika dia melakukan hal pekerjaan tersebut, maka menjadi suatu tambahan pahala dari seorang istri. Maka banyaklah istri
yang tidak paham tentang bahwasanya itu adalah tugas suami, sehingga dia melakukan apa yang dilakukan seperti memasak, mencuci, dan menyapu. Seakan-akan dia menjadi kewajiban dia tiap hari. Maka tidak disangka pahala selalu mengalir tiap hari. Maka lebih baik pahala mengalir tanpa dia tahu bahwasanya itu adalah bukan kewajibannya. Maka tak jarang kadang berpikiran seorang suami ingin melakukan hal yang seperti itu, yang paling susah hidup di dalam lingkungan yang tidak memahami hal kewajiban-kewajiban seperti itu. Bahkan terkadang dianggap seorang laki-laki ketika sudah mencuci, bahkan memasak, dia adalah ciri-ciri suami yang takut kepada istrinya. Makan kan kadang kocakin menenang lingkungan kampung. Lah mulai takok ke si bini. Jadilah mata takok ke si bini. Sasa, lara kora, lah sabuan, aduh, tarik lah kondeng bini lela. Entah lah takok ke si bini. Lah, ini yang memunculkan dampak kepada seorang laki-laki yang tidak kuat imannya, akan merasa minder katanya. Seakan-akan kewajiban ini harus ditinggalkan. Padahal ini akan menjadi tuntutan berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah tugas seorang. Ceketedu, siatana, saya amasa, saya sabon, saya sesa, aduh. Kiintaranya dia belenca, posang reng laki, posang bunyi tak posang. Tapi bagi suami yang cerdas, lagi na cerdas, 3 pekerjaan akan dilaksanakan dengan satu waktu yang sangat singkat. Meliakin mesin cuci. Lah sekecil tengah malam lah diin gelu. Lah mereka ada boh sak-sasan. Cuk saking oleh timun perlu menureng laki ini kan. Nyari ya seremotan, beras seremot, masuk seremot kalem mejikom, masak keringakan. Cuk saking. Bahkan sangat tertukar seakan-akan tugas seorang suami itu juga tedung. Lah kopi le siapakin, keregok rokokan, kopi udah bete, le siapakin yang tas meja. Padahal itu adalah tugas seorang suami, bukan tugas seorang istri menyiapkan seperti itu. Tapi bagi istri yang dengan suka, dengan ikhlas hatinya untuk melaksanakan yang biasa mentradisi di lingkungan seperti itu, maka tidak terasa dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deki je saking pon gara-gara bede hukum yang disampaikan oleh para asatid ben egyai tuh palang rela ben egyai para asatid sudah disampaikan tugas-tugas seorang suami. Tuh akhirnya aku laku si bini lah tak jeke mereka jangan sebut tidung boleh cek dengan jan ustad tugas sah reng laki resa sasa ara kora amasa ya kok tak perlu ke dapur boleh lah kak tuh palang mah palang karena sudah belum menjadi mentradisi saling bantu membantu. Tapi kalau di dalam rumah tangga yang saling ada bantu membantu, masak saling berdua, nyuci berdua, sehingga tidak merasakan beban. Kecuali bagi istri yang memang mengikhlaskan, bahkan ridho dia menyampaikan kepada suami, biarkan saja saya yang masak. Tinalah kak angkok saya tanah kak. Tinalah kak angkok saya salah kak. Kok saya sabon lebaan mencet antara lako lah di mandila berangkat sarapan lako. Itu lebih mulia di sisi Allah nanti. Yang penting suami tidak memerintahkan, adapun itu suatu keikhlasan dan keriduan dari seorang istri. Ketika ada saling tolong-menolong di dalam rumah tangga, tidak menangnya sendiri seorang suami, maka insya Allah dalam kehidupan rumah tangga akan mendapatkan titel mawaddah, bahkan warahmah. Cinta dan kasih sayangnya bukan sekedar di waktu kita bertemu dari awal. Maka terkadang yang laki ngocak pasan lah pekeleng bini. Eroba nyanyiin nah. Kau mengandung, bejan kan ngari ya bejan kan. Kan ngari bejan kan nyanyiin nah. Yoba, ku mengandung, melahirkan, candeng bini. Ngocak boleh ku mengandung, melahirkan, ngandung boleh,
lahir boleh. Loh, aku nih gue tekan kayak duk buduan. Apa kayak duk buduan? Bingung saya kayak. Tanggung jawab seorang istri seakan terbebani, seakan memasak dan segala macamnya, akhirnya terpaksa. Padahal dia mengandung. Makanya pekerjaan seorang istri itu sebenarnya sudah banyak. Ada 4M. Maca ini apa ya namanya? Bersolek, menghias diri di dalam rumah. Maca namanya. Mengandung, melahirkan, menyusui. Ini 4 ini sudah berat sebenarnya tugas seorang istri. Pakai tambahin amasa, asabuan, kisah, tak ada neng salah ada hihirin, tidak cocok. Ini sangat berbahaya sekali. Ayolah kita sadar saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya pekerjaan yang semacam ini wajib kita sampaikan kepada seorang istri. Maka disebutkan di dalam Mausu'atul Fiqhiyah juz 29. Menurut jamhur ulama, baik itu dari Imam Syafi'i, golongan Syafi'iyah, dari golongan Imam Ahmad Al-Hambali, dari waba'adul Malikiyah dan sebagian Malikiyah, ala anna hikmat az-zawj la tajibu 'alaiha lakin al-ula fi'lu laha aw ula laha fi'lu ma jaratil ajatu bihi. Tidak wajib bagi istri membantu suaminya, tetapi lebih baik jika melakukan seperti apa yang berlaku, ya, yang dalam arti saling membantu. Baik dalam memasak kita berdua, menyuci kita berdua, semua dilakukan bersama. Jadi ada keikhlasan dan keriduan di dalam melakukan seluruh pekerjaan yang ada di dalam rumah. Tapi justru pekerjaan itu akan membuat seseorang menjadi hal yang membuat kita berselisih di dalam rumah tangga. Karena terkadang di dalam rumah tangga berselisihnya suatu pekerjaan karena faktor ketidakikhlasan dan ketidakriduan untuk melakukan suatu pekerjaan yang ada. Maka saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, kesimpulan ini, kewajiban memasak, mencuci, menyapu, itu adalah kewajiban seorang suami. Adapun seorang istri ingin membantu, bukan nireng bini saya, nireng laki saya betul lagi nireng laki saya sesah. Sebenarnya kewajiban nireng laki, keng menreng bini sinro saya sesah, reng bini oleh pahala. Karena abon toh reng laki, menang itu sekanten, menang itu sekan ya kan, menang itu saduh, mana saya sesah masa aduh letak kok kabini lah. Desro sasa lagi. Benih esaworo kewajib orang suami yang sadar dengan apa yang menjadi suatu kewajibannya, itu adalah tugas mereka seorang suami. Bukan tugas seorang istri. Itu tugas suami. Kadang reng bini semuanya aneh aduh letak kok lagi. Reng bini sebenarnya. Berarti dia itu tidak percaya dan tidak yakin bahwasanya itu adalah tugas suaminya. Sebenarnya wanita itu sangat terhormat dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga tugas-tugasnya seperti itu adalah tugas seorang suami. Tapi terkadang wanita itu sendiri yang mencari beban yang berat. Seperti itu. Jadi susah. Sudah diberi kebebasan dalam arti diberi keringanan oleh Allah, tapi dia yang mencari susah sendiri. Kopi kulaku, lagawe di bireng lake, ya nom tiri. Itulah seorang suami, seorang gentle, seorang suami yang gentle, pasti dia akan masak sendiri. Ya mentero tak ruwet nyucinya mele mesin cuci. Sambil masak, cucian mesin cuci dihidupkan. Sekali selesai masak, cucian sudah selesai juga. Seperti itu. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan untuk mengarungi bahtera di dalam rumah tangga. Karena siapapun, istri siapapun, dan pasangan siapapun, baik itu asatid, para ustadz, baik itu para ulama, habaib, bohong ketika dia mengatakan tidak pernah ada perselisihan di dalam rumah tangga. Semuanya pasti ada. Cuman yang membedakan cara penyelesaiannya antara orang yang memahami tentang ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Sehingga tidak perlu kita ramai dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan akan membawa seorang rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.